Ada yang sampai dapat juara pertamanya 88 juta kalau tidak Wah, salah. lumayan cuan juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama kita di Ngapel, Ngawangkong FPM. Ngawangkong FPM. Masih ngebahas dua rules terakhir nih. Yang mau kita bahas. Yang pertama itu adalah poin. Poin ini penting nih. Dari episode kemarin kita ada nyinggung poin. Nah, poin itu apa sih gitu kan? Dapatnya gimana? Si pemain ini dapat poin itu kayak gimana gitu kan? Karena kita udah sempat singgung poin, apalagi yang triple captain poin juga kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja nih poin. Iya. Gimana nih Pak poin Pak? Untuk baik lagi untuk Fantasi Premier League ini, jadi kita mengumpulkan poin berdasarkan hasil yang didapat oleh pemain realnya, yang mainnya gitu, di Premier League-nya. Jadi apa yang dia dapat itu dia akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin apa aja? Nah, nanti saya juga akan coba cek di sini ya. Nanti tinggal lihat nih. Ya. Yang pertama adalah poin untuk bermain. Poin untuk bermain. Jadi jika si pemainnya itu masuk line up atau main itu setidaknya sebelum 60 menit dia sudah dapat 1 poin. Oke. 60 menit dia minimal dapat 1 poin. Minimal dapat 1 poin. Dan 60 menitnya itu hanya waktu normal. Jadi hanya 90 menit nih. Jadi misalkan kalau si pemain kan ada yang masuk misalkan menit ke 32 misalkan. Nah, terus sampai akhir dia main masuk perpanjangan waktu 5 menit. Menit 95. Harusnya kan dia dapat 60 poin. Udah 60 menit tuh. Nah, tetapi itu nggak akan dihitung, dia dihitungnya hanya sampai menit ke 90 saja. Jadi dia baru main 58 menit gitu. Oke, jadi hanya 1 kali pertandingan atau 2 kali 45 menit ya kayak gitu ya dihitungnya. Iya. Dan untuk perpanjangan waktu babak pertama juga nggak dihitung. Jadi tetap hanya menit ke 45 gitu. Itu untuk di bawah 60 menit dapat 1 poin. Jika dia lebih dari 60 menit dia dapat 2 poin. Tambahan 2 poin. Enggak, dapat 2 poin. Tambahan 1 poin jadi 2 poin. Oh, jadi dapat 1 poin dari yang 60 kalau sebelum 60 mainnya menit. Iya, kalau mainnya sebelum 60 menit dia dapat 1 poin. Dapat 1 poin nih otomatis. Lewat dari 60 menit. Cuman 1 detik, cuma penggantian pemain masuk nggak dapat bola, tetap dapat 1 poin. Tetap 1 poin. Oke. Kalau misalkan dia lebih dari 60 menit, 60 menit harus 60 menit, itu dia dapat 2 poin. Bukan ditambahin 1 tapi dapat 2 poin pengganti yang 1 yang tadi. Dan mainnya harus benar-benar di 60 menit. Kalau misalkan nih si pemain awal gitu ya. Iya, enggak 60 menit awal, 60 menit aja. Jadi kalau misalkan pemain penggantinya dia masuk di menit ke 20. Sampai ke 90 kan 70 menit tuh, berarti dapat 2 poin. Nah, kalau ada pemain yang diganti di menit 59 itu tetap dihitungnya 1 poin. Karena belum nyampe 60 menit. Belum nyampe 60 menit. Dan standarnya untuk penggantian pemain di sepak bola modern itu di menit ke 60. Betul. 60-65 lah ya biasa standarnya kayak gitu ya. Oke, itu berarti poinnya kalau kurang dari 60 menit itu 1 poin. Lebih dari 60 menit tambah 1 poin. Tambah 1 poin jadi itu untuk segala posisi, Pak. Semua posisi. Semua posisi. Oke, untuk selanjutnya nih yang penting. Yang penting adalah gol yang memasukkan. Nah, untuk pemain yang memasukkan itu dapat poin tertentu. Kalau berdasarkan posisi ya. Kalau posisinya goalkeeper atau defender, dia mendapatkan 6 poin. Tambahan 6 poin. Kalau yang mencetak golnya midfielder, pemain tengah, dia dapat 5 poin. Tambahan 5 poin. 5 poin. Kalau pemain depan yang menciptakan gol, dia mendapatkan 4 poin. Oke, jadi kalau goalkeeper atau defender kita mendapatkan poin tambahan itu 6. Oke, kalau misalnya midfielder itu 5. Dan forward itu 4. Dan biasanya defender tertentu gitu yang suka mencetak gol itu yang pasti laris money. Premium ya itu. Premium. Nah, kalau yang ada di bench Pak gimana nih? Sama aja poinnya.
Kalau yang ada di bench di EPL-nya kita, di EPL-nya kita, poinnya sama. Tetap dia dapat poin juga kalau dia main, tapi si poinnya kan nggak diakumulasikan ke kita. Jadi tetap ya, kalau misalnya dia ngegolin nih, masukin, dia juga ada tambahan lagi ada poinnya. Tambahan poin. Sama berarti semuanya juga. Ya, ke-15 pemain itu dapat poin sama semua. Jadi sesuai dengan apa yang mereka hasilkan di pertandingan yang nyatanya. Ya, jadi kita harus benar-benar pintar milih-milih ya. Iya, 11 pemain utamanya. 11 pemain utamanya. Apalagi tuh defender poinnya tambahannya 6. Wah. Ditambah poin nanti ada poin clean sheet juga mungkin ya. Kayak gitu. Oke, bisa dilanjut, Pak. Oke, untuk yang selanjutnya seperti yang tadi udah disinggung adalah clean sheet. Nah, clean sheet nih, poin clean sheet. Untuk poin clean sheet bagi goalkeeper dan defender itu dapat tambahan poin 4. 4, wow, gede. Nah, untuk midfielder itu dapat tambahan poin 1. Kalau clean sheet. Iya, kalau forward nggak dapat. Kalau misalkan timnya clean sheet. Tapi yaitu kalau misalkan sekalinya nggak clean sheet, nggak ada skalanya berkurang jadi 3, berkurang jadi enggak, 4-4-nya langsung hilang. Kalau misalkan kebobolan. Kalau kebobolan 1 langsung hilang. Langsung. Poin 4 itu hilang. Tapi clean sheet ini juga ada aturannya. Clean sheet ini setidaknya 60 menit. Sama kayak tadi main. Poin ya. Iya. Jadi misalkan nih pemain kalian di clean sheet nih, di menit 65 dia ditarik keluar. Terus di menit ke-70 kemasukan gol. Nah, dia mah nggak akan berpengaruh karena dia udah keluar, karena udah nggak main. Jadi beda ceritanya kalau dia kena kartu merah. Nanti kita jelaskan. Oke, berarti teman-teman juga harus perhatiin ya, defender atau goalkeeper yang sering clean sheet, atau sering kebobolan itu siapa aja. Kita dari tim mana harus pintar-pintar masang pemainnya, pilih-pilih pemain gitu. Dan biasanya mahal. Nah, itu mahal gitu. Yang premium kayak gitu. Ayeuna mah TAA geus 7,5. TAA udah 7,5, buset. Itu baru awal. Belum nanti pasti naik bisa kalau dia 8,5. clean sheet atau assist atau apalagi ngegolin gitu ya. Oke, lanjut Pak, gimana, ada lagi? Ya, untuk selanjutnya adalah untuk goalkeeper nih khusus. Goalkeeper ada tambahan poin 1 untuk setiap 3 save. 3 save, oke. Yang shot on goal yang diblok sama kiper itu akan mendapatkan 1. Ini kelipatan ya. 1 poin. Setiap 3 save. Setiap 3 save. 6 save dapat 2, 9 save dapat 3, terus begitu kelipatan. Sekedar informasi tambahan nih, takutnya teman-teman bingung, save itu apa? Save itu penyelamatan ya. Jadi menggagalkan peluang yang lain. Gitu, betul. Jadi setiap 3 kali penyelamatan atau save itu dapat 1 poin. Dapat 1 poin. Berarti kalau 6 dapat 2 poin. Dapat 6. Iya, kalau 6 penyelamatan berarti dapat 2 poin. Kalau misalnya penyelamatannya makin banyak, ya backnya bapuk-bapuk gitu. Enggak we kan sih gitu. Ayo we kiper. Oke, ada lagi Pak, lanjut Pak. Lanjutnya adalah untuk goalkeeper lagi. Goalkeeper lagi nih istimewa banget ya, goalkeeper. Tapi ya itu kalau kemasukan tidak ada. Untuk menggagalkan penalti. Penalti save lagi nih. Save penalti. Nah, untuk save penalti ini mendapatkan 5 poin. 5 poin. Wow, gede juga ya tambahan. Untuk setiap penalti yang save yang digagalkan ya. Berlaku kelipatan juga? Berlaku kelipatan setiap penalti. Berarti kalau 2 penalti 10. Iya. 3 penalti 15. Kalau itu pegawai pelanggaran terus penalti. Nah, itu untuk goalkeeper tuh, untuk save penalti. Nah, ngomong-ngomong untuk save penalti berarti kan ada penendang penalti. Kalau penendang penaltinya gagal, itu kayak gimana Pak? Kalau penendang penaltinya gagal itu ada hukuman. -2. Hukumannya minus. Minus 2, aduh bahaya. Tapi kalau misalkan memasukkan gol dari penalti, ya balik lagi tergantung posisi. Kalau dia jadi striker, dia midfielder, atau dia defender, goalkeeper, ya tergantung posisinya. Posisi yang tadi itu ya. Karena hitungannya kan tetap mencetak gol. Poin gol. Tapi kalau misalnya gagal penalti, -2. Apapun posisinya. Jadi apapun posisinya, kalau gagal penalti -2. Oke, selanjutnya Pak. Selanjutnya ada yang kelewat nih, assist. Assistnya, benar assistnya. Assist kelewat. Jadi setiap pemain yang memberikan assist, siapapun, posisi apapun, itu akan mendapatkan poin 3.
Semua posisi. Jadi rata dari goalkeeper sampai striker yang memberikan assist dapat poin 3. Nah, assist ini umumnya itu sentuhan terakhir sebelum si pencetak gol. Oh, itu dihitung assist. Dihitung assistnya. Berarti kalau misal yang ngasih kipas itu nggak dihitung assist. Belum, itu nanti ke bonus poin. Itu mah ribet. Tidak bisa dipikirkan lah bonus poin. Itu mah terlalu complicated. Oke, itu assist ya Pak ya. Kalau misalnya kita udah assist nih, tapi kena pemain lain gitu. Nah, itu nanti ada setiap gol kalau misalkan tidak clear assist, itu akan ditinjau ulang sama EPL-nya apakah dia dapat assist atau enggak. Oke. Ya. Oke, itu untuk assist. Kayaknya ada lagi nih Pak. Saya pertanyaan nih. Kalau bunuh diri kayak gimana nih? Kalau bunuh diri itu juga ada hukumannya juga. Itu juga -2. Oh, -2 sama kayak gagal penalti. Iya. Apapun posisinya. Dari goalkeeper sampai forward dia akan -2. Oke. Kalau bunuh diri nih jadi -2 semuanya ya, mau dari goalkeeper sampai penyerang forward. Oke. Yang mencetak bunuh dirinya ya, maksudnya. Yang mencetak bunuh dirinya. Makanya hati-hati juga. Kita sampai bunuh diri. Kok agama gede dilarang. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin yang scoring atau assist yang kayak gitu. Pelanggaran nih. Gimana nih kalau ada pelanggaran? Nah, kalau pelanggaran yang sampai berbuah kartu, yang mendapatkan kartu kuning, dia akan dapat -1. Untuk kartu kuning. Apapun posisinya juga sama. Apapun posisinya juga, siapapun. Sampai walaupun pemain cadangan kalian gitu, misalkan nih pemain kalian itu nggak main, tapi dapat cadangan, dia dapat kartu kuning, tetap dihitungnya dia tetap main itu karena dapat kartu. Ruginya gitu. Minus ngumpul. Terus kalau untuk kartu merah, dia akan mendapatkan -3. Langsung 3 ya. -3. Tapi yang -1-nya tadi, kalau misalkan 2 kartu kuning ya, 2 kartu kuning, terus kan kartu kuning kedua jadi kartu merah, itu bukan berarti 1 tambah 1 tambah 3, enggak, tapi langsung jadi 3. Tetap yang maksimalnya. Tetap maksimalnya 3. Jadi yang kartu kuning pertamanya langsung dihapus, kalau langsung kartu merah tetap -3. Oke, berarti hati-hati juga nih pemain-pemain yang sering melakukan pelanggaran, tackle keras kayak gitu ya, atau yang attitude-nya jelek, kayak bicara tidak pantas kepada wasit atau kepada lawan juga, bisa dapat kartu ya. Gitu ya. Oke. Lanjutnya Pak. Nah, untuk kartu merah sendiri tadi kan udah dijelasin nih, ada kelanjutannya. Kalau misalkan tim pemain kalian ada yang di kartu merah di awal-awal, menit ke-40 udah dapat kartu merah. Nah, misalkan defender. Kalau misalkan dia kemasukan, timnya kemasukan, dia tetap akan dapat minus poin. Iya. Gitu ya. Dan itu belum disebut ini tadi. Jadi untuk setiap tim yang kebobolan 2, itu si goalkeepernya atau defendernya -1. Dan kelipatan. Wow. Jadi kalau kebobolannya 4, -2. Berarti goalkeeper sama defender ini selain bisa menghasilkan poin yang gede, bisa juga menghasilkan minus. Betul. Minusnya gede. Dan itu yang tadi pemain kartu merah, terus timnya kebobolan juga, dia tetap dapat. Jadi udah jatuh tertimpa tangga namanya gitu. Pokoknya hati-hati lah memilih pemainnya gitu. Complicated banget ya ini yang masalah poinnya. Mudah-mudahan teman-teman juga mudah dimengerti lah ya penjelasan dari Pak Hadi ini. Oke. Ada lagi Pak? Tambahan sedikit untuk assist. Oke, tambahan sedikit nih untuk assist nih. Untuk assist kan misalkan si pemain itu mencetak golnya dari penalti, maka si pemain yang dilanggar itu yang mendapatkan assist. Oh, jadi dianggap dia memberikan assist kalau misalnya pemain yang dilanggar. Selain penalti juga ada tendangan bebas dari luar. Siapapun yang dilanggar dia akan mendapatkan assist. Kecuali yang dilanggar itu yang menendang penaltinya. Dia akan dapat assist. Oh, dikirain bisa dia dapat sekali assist dan gol. Wah, poinnya gede banget itu. Oke. Kalau misalnya ini Pak, tendangan bebas nih. Kan tadi ada penalti, poinnya berapa?
gitu ya. Gagalnya berapa? Tendangan bebas ada nggak? Kalau misalnya gol berapa atau gagalnya berapa? Enggak ngaruh itu. Oh, nggak ngaruh ya kalau tendangan bebas itu. Tendangan bebas nggak ngaruh karena itu kemungkinan golnya kan tidak bisa diperhitungkan kalau itu. Kalau penalti mah kan harusnya besar 99% gol lah itu mah ya. Oke. Lanjut Pak, ada lagi? Ada lagi untuk poinnya adalah bonus poin. Jadi bonus poin ini diberikan ke si pemain di tiap pertandingan. Jadi 2 tim bertanding dan di antara 2 tim ini akan ada pemain terbaik, man of the match gitu. Nah, dia akan mendapatkan bonus poin. Bonus poinnya ada 3. Jadi bonus poin 3, bonus poin 2, bonus poin 1. Nah, itu berdasarkan performa berarti dia MVP-nya, man of the match-nya. Ini man of the match kedua, ini man of the match ketiga. Itu baru dikasih poinnya 3, ini poin kedua, ini poin 1. Ada tambahan. Man of the match juga ada tambahan poinnya nih. Ada. Oke. Kemudian ada lagi Pak? Untuk poin sih sudah. Oh segitu ya. Nah itu untuk poin nih tadi penjelasannya cukup panjang juga, cukup complicated juga sih menurut saya banyak. Mudah-mudahan ini bisa mudah dimengerti sama kawan-kawan semua gitu ya. Yang biasa kalau misalkan belum mengerti mah komen aja, nanti kita insya Allah balas semampu kita juga gitu. Oke, ada tambahan lain Pak untuk poin ini? Untuk poin ini kayaknya sih nggak ada, kecuali yang bonus poin tadi. Itu ada perhitungannya juga sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau kita mau capek-capek gitu. Itu bisa dilihatnya nanti di aplikasi FPL, di rules juga ada. Kayaknya komplit banget sih itu. Komplit, cuman itu mah ribet lah mengkalkulasinya gitu. Nah, itu. Mendingan kita mah udah percayain lah kayak ngitung gitu. Misalkan nih ada kipas, dia dapat bonus poinnya, scoringnya itu tambah 1. Ada yang tackle 2 kali, dia dapat poin 2. Nah itu mah udah kita mah yang umum-umumnya aja lah gitu ya. Tahu akhirnya bener, nerima apa adanya aja lah, nerima hasilnya. Untuk yang bonus poin sistem mah. Oke, itu untuk poin penjelasannya seperti itu. Mudah-mudahan gampang dimengerti untuk semuanya ya. Kemudian satu lagi nih kayaknya di rules itu ada liga nih. Liga apa sih liga itu? Liga itu jadi kita berkompetisi dengan yang lain di Fantasy Premier League-nya. Nah, liga itu ada, kalau seingat saya sih ada 3 liga yang akan diikuti oleh semua orang. Wajib itu? Bukan bukan wajib, tapi otomatis. Oh, ada otomatis 3 nih. 3. Kalau misalkan kalian memasukkan keterangan yang benar di sini. Yang pertama itu pasti global. Itu satu dunia itu akan berkompetisi di satu liga. Oh, jadi kita bersaing juga nih sama semuanya pemain-pemain FPL di seluruh dunia. Ya? Iya. Terus yang liga yang kedua adalah liga di negara masing-masing. Jadi sesuai domisili. Nanti kalian akan dimasukkan ke liga masing-masing di negara masing-masing gitu. Misalnya kalau kita Indonesia, se-Indonesia. Gitu. Jadi kalau kalian mau masukkan negara yang lain ya mangga we. Biar jadi juara gitu. Ada musuh di Indonesia juara terus gitu ya. Ke yang lain gitu. Tapi di liganya gitu. Yang ketiga Pak? Yang ketiga itu adalah klub favorit. Klub favorit. Maksudnya gimana nih klub? Nah, klub favorit jadi pada saat kita daftar, kita akan ditanyakan klub favoritnya kita itu apa. Dari 20 yang bertanding di Fantasy, yang bertanding di English Premier League. Nah, itu nanti akan dibuatkan liganya sendiri. Misalkan dari saya Liverpool, maka akan dibuatkan liga khusus para fans Liverpool. Tapi itu seluruh dunia atau seluruh dunia? Kalau itu seluruh dunia berdasarkan klubnya aja. Oh, jadi kita misalnya fansnya Liverpool kayak tadi. Jadi kita otomatis ikut Liverpool. Iya. Sedunia. Okay. Jadi yang dari Man City sedunia ikut, Chelsea sedunia ikut. Kalau misalkan kalian di keterangannya mengikut sertakan klub favoritnya apa gitu. Tapi biasanya sih harus kalau tidak salah ada.
harus ada. Oh, itu yang otomatis berarti ada 3 nih. Yang pertama kita ikut global, seluruh dunia nih kita ikut bersaing sama negara-negara lain. Yang kedua itu sesuai domisili kita, negaranya apa, misalnya Indonesia ya kita ikut berkompetisi sama pemain-pemain FPL yang ada di Indonesia gitu ya. Yang terakhir itu adalah klub favorit. Klub favorit, kalau kita klub favorit tadi seperti Liverpool, kita ikut Liga Liverpool otomatis ya. Dan satu lagi apa Pak? Satu lagi itu liga kalau berdasarkan game week kita masuk. Game week kita masuk. Jadi kita daftar dari sekarang nih, ya. Kan kita masuknya game week pertama. Game week pertama pun ada liganya. Jadi orang-orang yang masuk di game week pertama. Kalau kalian masuknya di game week kedua ya khusus untuk game week kedua sampai seterusnya. Ada masing-masing liga. Di liga otomatis ini ada hadiahnya? Hanya yang global saja yang global ada hadiah dari FPL-nya langsung berarti. Dari FPL-nya langsung. Nanti kita coba infokan lah apa gitu, apakah di episode yang lain atau ya sedikit-sedikit lah kita infokan. Okay. Selain liga otomatis ada liga apa lagi? Nah, selain liga otomatis itu ada namanya liga invitasional. Jadi kita di-invite, diundang untuk ke liga tersebut. Kalau diundang berarti kita bikin liga sendiri dong? Iya, kita bisa bikin liga sendiri. Itu jadi kita bisa mengundang orang lain atau orang lain juga bisa mengundang kita dengan menggunakan kode. Kode kita buat liga nih, kita dikasih kode sama FPL nih. Kode ini kasih ke teman-teman kalian yang mau masuk ke liga ini. Atau kita minta kode ke yang lain, kodenya apa nih kita mau ikut liga. Oh, jadi kita bisa bikin liga sendiri, misalnya teman-teman ada di komunitasnya mau bikin liga, tinggal disebarkan kodenya gitu ya ke rekan-rekan komunitasnya juga. Berarti kalau liga yang private itu ya liga private maksudnya? Iya, maksudnya private. Jadi kita bisa bikin liga sendiri, bisa bikin role sendiri mungkin? Role sendiri mah enggak. Enggak ya? Tetap role sendiri enggak, cuma hadiah bisa bikin sendiri. Hadiahnya bisa. Seperti di kita juga di Bojeto FPL ada hadiahnya. Oh, ada hadiahnya nih di Bojeto FPL. Wah. Tapi maaf untuk sekarang hanya bagi warga Bojeto saja. Oh, jadi karena sponsornya dari Bojeto. Oh, sponsornya masih di ruang lingkup kita ini. Iya. Mungkin kedepannya kita bisa bikin liga yang open ya. Kita niatnya sih akan bikin liga open, tapi mungkin lebih ke sementara lebih ke have fun dulu. Bagi rekan-rekan yang di luar pengen ikut lah ya, nanti kita akan buat liga open untuk semuanya, tapi mungkin belum ada hadiahnya, hanya have fun saja. Hanya have fun karena kita masih merintis juga gitu. Oke, itu informasi tambahan dari liga. Di mana liga itu ada, kita mengikuti liga yang otomatis tadi ada 3, liga global, liga domisili negara maksudnya, dan yang terakhir itu liga favorit ya. Liga favorit dan satu liga lagi game week. Dan yang selanjutnya itu ada liga private, kita bisa bikin liga sendiri nih, bisa bikin liga di komunitas kita, kemudian kita bisa buat hadiahnya itu yang semenarik mungkin agar orang lain juga bisa ikut kita, dan kita juga bisa bikin persyaratan untuk ikut liga kita itu seperti apa gitu ya. Iya, dan teman-teman juga bisa lihat di luaran banyak sekali sebetulnya yang bikin liga itu yang hadiahnya lumayan. Kalau misalkan saya sebut takutnya disponsorin. Nah, tapi coba saja cek. Ada yang sampai dapat juara pertamanya 88 juta kalau tidak salah. Lumayan cuan juga ini. Selama 1 tahun gitu juara pertamanya. Kita cuma ngotak-ngatik, kita dapat hadiah. Iya, ada beberapa liga juga disebut jangan ya gitu, bodoh lah gitu, misalkan seperti Trans 7, Sport 7. Sport 7 ada hadiahnya. Ya, gitu. Oke, banyak salah satunya Detik Sport gitu. Nah, coba tuh bisa dicek ikut di situ. Dan tapi jangan lupa subscribe dulu. Iya. Ya, channel biar kita nanti ini ada hadiahnya. Buat kita open gitu ya. Dan ikut partisipasi juga di komen, like, share juga ke teman-temannya bahwa ini ada loh channel yang ngebahas FPL nih. Khususnya di Indonesia. Iya, betul Pak. Atau di Bandung, Jawa Barat. Ya. Oke, kayaknya episode ini cukup sekian ya Pak ya. Kayaknya pembahasannya itu udah lumayan jelas. Mudah-mudahan mudah dimengerti juga untuk teman-teman. Ya kalau belum mengerti seperti biasa, tulis di kolom komen.
Ya, nanti kita bahas. Ya, nanti kalau kita ada update aturannya, nanti kita coba dibuatkan episode lain lagi. Nanti dibuatkan. Takutnya ada yang terlewat nih. Oke, kalau ada yang terlewat pun, misalnya teman-teman udah tahu nih, tapi ada yang terlewat, boleh di kolom komentar ya. Oke, kita cukup sekian aja untuk episode ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapel. Salam ngapel.